Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Amalia Walhadori dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU. Berdasarkan apa yang saya ketahui, CPU merupakan komponen utama komputer berfungsi sebagai otak komputer. Maksudnya otak tuh keseluruhan tuh memang dari CPU semua, kayak ketergantungan dengan CPU. Karena kalau misalkan memang tidak ada CPU juga, komputer tidak akan menjalankan tugasnya. Dan komponen komputer secara umum terdiri dari perangkat input, perangkat processing, perangkat output, dan perangkat storage. Tiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu saling berhubungan untuk menyelesaikan tugas komputasi. CPU juga merupakan sebuah komponen komputer yang tugasnya menjalankan sistem operasi dan aplikasi komputer. Jadi, CPU ini sangat penting di dalam komputer. CPU juga disebut dengan mikroprosesor atau prosesor. CPU adalah sebuah komponen yang memiliki tugas untuk menerima instruksi, memproses data, dan menghasilkan input. Setelah memasukkan data ke komputer lewat perangkat input, seperti keyboard, data tersebut bakal diolah terlebih dahulu di perangkat CPU, sebelum dijadikan ke pengguna sebagai perangkat output. Perangkat CPU juga Perangkat CPU juga bisa dibilang merupakan komponen yang menjembatani antara perangkat input dan output dan perangkat stroke, sebab semua tugas komputasi berjalan di perangkat CPU. Jadi memang CPU itu benar-benar penting ya. Lalu masuk nih ke komponen CPU. Komponen CPU terdiri dari control unit, arithmetic logic unit, register, memory unit. Yuk kita bahas satu-satu. Control unit bertugas untuk mengontrol aliran data yang keluar masuk komputer. Dan arithmetic logic unit atau ALU bertugas untuk melakukan perhitungan matematika dan mengambil keputusan logis dari data atau perintah yang masuk. Register memory unit bertugas menyimpan data instruksi dan digunakan saat pemrosesan. Semua data disimpan terlebih dahulu di register memory unit. Lalu kita masuk ke fungsi CPU. Fungsi CPU ada banyak sih, tapi ya nggak semua kan. Jadinya fungsi CPU salah satunya nih. Pertama, CPU bertanggung jawab untuk mengambil, menerjemahkan, dan menjalankan instruksi-instruksi yang bersumber dari perangkat lunak dan perangkat keras. Kedua, CPU menjalankan operasi matematika dan logika. Ketiga, CPU memiliki fungsi mengelola aliran data pada komputer. CPU memastikan data dapat diakses dan dimodifikasi. Keempat, CPU mengawasi penggunaan memori komputer, termasuk alokasi memori untuk program dan data yang berjalan. CPU juga memiliki fungsi untuk mengelola atau mengendalikan hubungan antara perangkat output dan input pada komputer. CPU juga berfungsi mengatur kecepatan eksekusi instruksi dan operasi perangkat. Untuk menjalankan fungsi-fungsi itu, CPU terdiri dari beberapa unit, bagian, dan beberapa komponen. Kita masuk ke bagian jenis CPU nih. CPU terbagi menjadi 3. Pertama, CPU monolitik, kedua CPU multicore, dan ketiga CPU multithread. Berdasarkan semuanya, CPU monolitik adalah CPU tunggal dengan semua komponen. Lalu ada CPU multicore yang berarti CPU dengan beberapa inti pengolahan. Yang ketiga, CPU multithread, CPU yang dapat menjalankan beberapa thread secara bersamaan. Jadi kita menuju ke contoh CPU nih. Tiap CPU tersebut memiliki beberapa jenis dan kemampuan kecepatan serta dalam mengeksekusi instruksi yang berbeda-beda. Tanpa CPU, tidak akan bisa menyelesaikan tugas komputansi sesuai kehendak pengguna. Makanya kan, tadi di awal slide yang kedua ya, kalau nggak salah, kedua atau ketiga, itu menjelaskan CPU. Jadi,
CPU itu memang benar-benar otak komputer. Jadinya mengapa dibilang otak komputer? Karena tanpa CPU, komputer tidak akan bisa menjalankan tugas karena memang CPU itu merupakan komponen utama dari sebuah komputer. Nah, lanjut ya. Beberapa contoh CPU yang umum dijumpai saat ini, misal seperti Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i17, Intel Core i9, dan yang lain-lain. Dan beserta contoh yang lain. Lanjut. Mungkin memang cuma segitu ya, karena saya juga masih dalam proses belajar, dan mungkin di suatu saat lagi, di lain kali waktu kita bisa ketemu lagi, dan saya harap semoga apa yang saya pelajari saat ini bisa berguna untuk saya di masa yang akan datang, di masa depan saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Apa sih kesimpulan CPU itu? Kok tadi bahasnya CPU otak, itulah. Jadi, kesimpulan dari CPU sendiri adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU termasuk dalam komponen kritis sistem komputer yang mengolah instruksi data. Memahami komponen, fungsi, dan spesifikasi CPU penting untuk memilih perangkat yang tepat. Jadi, CPU itu sangat berguna ya guys. CPU itu sangat berguna sebagai pengolahan data, dan CPU itu memang benar-benar menjadi otak komputer dan memang sangat penting di dalam dunia komputer. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang salah atau tidak disengaja. Di sini juga saya masih belajar, dan semoga di lain kali pertemuan kita bisa bertemu lagi dan kita bisa membahas hal yang lain lagi. Dari saya sendiri, saya ucapkan terima kasih.